Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak didik sekalian, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pagi kita sebagaimana biasanya. Ini mungkin kali terakhir Ana menggantikan Ustadz Asror. Insyaallah untuk kedepannya beliau dapat bersama dengan antum untuk belajar di kegiatan pagi, ya. Jadi pada pagi hari ini kembali kita akan membacakan beberapa hadis berkaitan dengan beberapa hadis dan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak, ya. Setiap hari Sabtu dijadwalkan untuk belajar akhlak, ya, Jumat dan Sabtu. Pada Jumat semalam, ya, kita sudah membacakan beberapa hadis, ada 3 hadis tentang akhlak, ya. Karena mungkin cuma beberapa orang yang mendengar, ya, semalam pun tidak direkam, maka akan kita ulangi, ya, 3 hadis tersebut. Yaitu yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dalam satu hadis, ya, beliau mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, yaitu dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yabghadul fahishal badi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik, ya. Sungguh Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor, ya. Kemudian hadis yang ketiga, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqala min husnil khuluqi ya inna sahiba husnil khuluqi la yabghu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Semalam sudah kita jelaskan bahwa akhlak yang baik dapat mengalahkan amalan-amalan sholat sunnah dan puasa, ya. Setelah keimanan seseorang tidak mensyirikkan Allah, kemudian melakukan kewajibannya, kemudian setelah itu kita dapat melihat kedudukan seseorang dari akhlaknya, ya. Salah satu dari akhlaknya ini sesuai dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa agama ini adalah berkaitan dengan akhlak, ya. Jika engkau melihat seseorang mengunggulimu dari akhlak, ya, maka dia mengunggulimu dari agama, ya, seperti itu. Jadi setelah keimanan seseorang, ya, kemudian dia melakukan kewajibannya, hal-hal yang wajib yang diwajibkan Allah terhadapnya, maka kedudukan seseorang itu dapat kita lihat, kedudukannya terhadap agama dapat kita lihat dari akhlaknya, ya. Seseorang yang mengungguli kita dari akhlak, ya, maka dia mengungguli kita dari agama, ya. Ini merupakan perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kemudian semalam juga sudah kita bacakan sebuah hadis yang lain, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farju. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ini dia seperti yang kita ucapkan tadi ya. Setelah ketakwaannya kepada Allah, keimanannya, dia melakukan kewajiban, kemudian yaitu berakhlak yang baik ya. Kemudian beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan ya. Di sini juga kita lihat bahwa mulut ya juga berhubungan dengan akhlak ya. Seseorang yang tidak dapat menjaga mulutnya ya, itu juga berhubungan karena kurangnya akhlak dari seorang tersebut ya. Itu semalam 3 hadis yang kita bacakan berkaitan dengan pentingnya akhlak ya. Sekarang kita bacakan hadis yang lain ya, untuk menguatkan ya dalil-dalil yang berkaitan tentang akhlak ini ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min uhibbukum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaq. Ya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini kita dapat lihat betapa tingginya derajat akhlak itu di dalam agama kita ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya ya. Demikian. Kemudian di ayat Al-Quran tadi kan udah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang yaitu ayat Al-Quran dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang baik akhlaknya, agung akhlaknya ya. Yaitu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim ya, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung ya. Ya, dan kita ketahui bahwa dari ayat ini dan juga jika kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya ya, paling sempurna adabnya ya, paling baik pergaulannya, paling indah muamalahnya ya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah contoh bagi seluruh hamba dalam segala akhlak yang baik ya, seperti itu. Dikatakan di Quran surah Al-Ahzab ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak ya. Seperti itu ya. Salah satu selain dari perkataan Rasulullah yang harus kita ikuti ya, perkataannya, perbuatannya ya kan, kemudian takrirnya yang dia membiarkan para sahabatnya melakukan suatu hal tertentu. Satu hal yang lain yang perlu kita menjadi sunnah beliau adalah sifatnya ya.
ya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang agung akhlaknya. Jadi merupakan kewajiban bagi kita bersama untuk meneladani beliau, ya. Beliau adalah qudwah, ya, suri teladan bagi kita bagaimana husnul khuluq tersebut, ya, akhlak yang baik tersebut. Baik, itu tadi sudah kita bacakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling agung akhlaknya. Kemudian yang paling berat timbangannya kelak di hari kiamat adalah salah satunya adalah akhlak yang baik berdasarkan hadis tadi. Baru yang ketiga yaitu paling dekat kedudukannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paling baik akhlaknya, dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, ya, salah satunya di dalam hadis tersebut. Kemudian di sini kita akan membacakan salah satu contoh akhlak yang baik, yaitu jujur, ya. Beliau mengatakan bahwa diantaranya adalah jujur. Jujur adalah salah satu akhlak yang paling agung dalam Islam, ya, dan disebutkan dalam banyak ayat keutamaan orang yang jujur, ya. Diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang jujur, ya. Juga dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga, dan senantiasa orang yang jujur akan berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, ya. Dan kejujuran yang paling tinggi kedudukannya, ya, kejujuran yang paling tinggi kedudukannya adalah kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang mereka jujur melaksanakan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu yang paling utama yaitu jujur dalam tauhidnya, ya, dalam imannya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seseorang menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan atasnya neraka, ya. Demikian mungkin untuk pagi hari ini, ya. Kita tadi sudah mendengarkan keutamaan dari akhlak yang baik, ya. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim bahwa seseorang yang setelah dari keimanan, ya, dan melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan seorang dapat kita lihat dari akhlaknya, ya. Kedudukan seorang dalam agama dapat kita lihat dari kebaikan akhlaknya, ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang
agung akhlaknya, ya langsung Allah Subhanahu wa taala yang memuji akhlak beliau. Semoga kita dapat senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari perbuatannya, ya, baik dengan perintahnya, ya, dan juga meniru ataupun meneladani sifat-sifat beliau. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.